Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arca Dundiarto. Saya dari Universitas Krishna Dupayana, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika. Baik, pada video kali ini ingin membahas tentang kasus korupsi ya. Sekaligus video ini adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan. Oke, apa sih itu korupsi? Teman-teman semua pasti sudah tahu ya apa itu korupsi. Ini saya mengambil sumber dari Wikipedia. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Jadi kalau bahasa biasa kita tuh, korupsi itu kayak kita ngambil yang bukan hak kita gitu loh. Kita kayak apa ya, bahasa kasar tuh kayak ngentit gitu. Jadi kayak misalkan misalkan ketua kelas ya, diamanahkan oleh prodi untuk membagikan sembako, misalnya membagikan sembako ke warga-warga sekitar kampus. Misalkan sembakonya ada 50 paket, tapi yang saya bagikan cuman 20 atau cuma 30 dan sisanya itu dikorupsi buat sendiri. Itu namanya korupsi. Jadi kayak yang mengambil hak yang bukan hak kita sih. Terus juga korupsi itu bisa berupa suap. Kayak kita nyogok. Kita misalkan mau masuk kampus PTN, kita nyogok nih 20 juta. Itu namanya suap ya. Itu juga termasuk korupsi. Nah, pada kali ini saya ingin membahas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ya. Yang belum lama terjadi sih, baru terjadi bulan September tahun 2022, tahun lalu, yaitu tentang Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi, yang terjerat kasus korupsi dan beliau dituntut 9,5 tahun penjara. Nih, saya mengambil sumber dari internet, yaitu adalah jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut Wali Kota Bekasi nonaktif Bapak Rahmat Effendi dihukum 9 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah akibat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan pemerintah Kota Bekasi. Nah, jadi Bapak Rahmat Effendi ini juga korupsi nih. Beliau mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Lalu Bapak Rahmat Effendi sebelumnya didakwa telah menerima suap sebesar 10 miliar dari persekongkolan dalam pengadaan lahan di Kelurahan Sepanjang Jaya untuk kepentingan pembangunan polder air, dan juga selain itu Bapak Rahmat juga menerima uang sebesar 7,1 miliar dari setoran para pejabat ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Wah, banyak ya, sampai miliaran uang. Nah, itu benar-benar salah satu kesalahan sih ya, namanya manusia sih ya, apalagi seorang wali kota. Namanya menjabat ya pasti begitu sih kadang, semua pejabat Indonesia. Tapi nggak semua pejabat Indonesia kayak gitu, ada juga pejabat yang benar-benar baik sesuai dengan tugas. Ya, tips dari saya sih, kalau ingin menjadi kaya jangan jadi pejabat, jadilah pengusaha. Karena jadi pejabat itu bukan untuk jadi kaya ya, maksudnya ya kita harus menjalankan tugas yang sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pemerintah atas gitu loh. Tips dari saya itu adalah kuatkan iman dan jangan mudah tergoda oleh apapun. Jalankan sesuai dengan tugas, sesuai dengan perintah dari atasan ya. Lakukan tugas-tugas Anda sesuai dengan perintah dan jangan pernah korupsi. Ingat Allah untuk yang bagaimana, ingat Tuhan dimanapun Anda berada. Ini itu aja sih yang ingin saya bahas tentang kasus korupsi. Semoga kedepannya di Indonesia kasus korupsi tidak akan ada lagi. Orang-orang Indonesia dan pejabat-pejabat Indonesia semuanya bisa sadar ya, dan juga bisa terlepas dari yang namanya kasus korupsi. Mungkin sekian dari video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.